Shalom, shalom. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari istimewa buat saya dan istri. Karena 26 tahun yang lalu, saya punya momen yang sangat indah, di mana pada waktu saya mau menjemput pengantin saya. Pada waktu saya mau jemput pengantin saya, antara senang dan dagdikduk. Senangnya senang, tapi hati saya berdebar-debar. Begitu masuk ke rumah, di mana pengantin saya ada, lalu saya ketuk pintu. Shalom. Lalu pintu dibuka. Dan waktu pintu dibuka, saya tercengang. Wow. Kenapa saudaraku? Bahasa orang Jawa bilang pangling. Apa Pak? Apa pangling? Soalnya enggak kenal, seperti kita enggak kenal. Wah karena Pak, karena pacar saya ini enggak pernah make up. Nah waktu pengantin itu kan di make up. Jadi waduh, kok cantik banget ya. Saya pikir jangan-jangan salah. Tapi begitu dia senyum ada langsung pipit. Oh so betul. Dan memang sudah siap. Dan karena dia sudah siap itu yang membuat deg-degnya hilang. Jadi senang. Senang sekali. Saya kasih bunga dan dia pasang bunga di dada. Dan memang sudah siap. Hari ini khotbah saya adalah pengantinnya telah siap sedia. Hari ini khotbah saya adalah pengantinnya telah siap sedia. Bayangin kalau saya yang mau jemput pengantin. Kok istri saya pakai daster. Pacar saya masih pakai daster kok bau nano-nano. Maka kita akan tanya, jadi kawin atau nyanda? Berarti tidak siap untuk menikah. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu digambarkan bahwa Yesus sebagai mempelai laki-laki dan kita jemaatnya adalah mempelai wanita. Pertanyaannya, apakah mempelai wanitanya sudah siap? Itu pertanyaannya. Jangan sampai mempelai datang, kita pengantinnya belum siap Bapak Ibu. Ini repot Bapak Ibu. Makanya hari ini tema saya adalah pengantinnya telah siap sedia. Mari kita buka Alkitab kita dalam Wahyu pasal yang ke-19. Ayat 7 dan 8. Wahyu pasal yang ke-19 ayat 7 dan 8 berkata begini. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Telah siap sedia, katakan itu Pak. Telah siap sedia, bukan baru mau siap, tidak. Dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan yang halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kedatangan Yesus digambarkan sebagai mempelai laki-laki. Dan saudara dan saya jemaat Tuhan digambarkan sebagai pengantinnya perempuan. Mempelai wanita. Dan Alkitab menulis tadi pengantinnya telah siap sedia. Bukan baru mau siap, bukan. Telah siap sedia. Bapak Ibu penting sekali. Waktu Yesus datang ke kali yang kedua, digambarkan sebagai mempelai laki-laki. Maka mau tidak mau, suka tidak suka saudara dan saya sebagai pengantin wanitanya harus sudah siap sedia. Katakan harus sudah siap sedia. Mau tidak mau, suka tidak suka. Berarti yang tidak siap berarti tidak menikah dengan anak domba Allah. Waktu kita belum siap kita ditinggalkan. Tapi jemaat yang siap maka ada perkawinan anak domba Allah. Dan saudara pengantin wanitanya.
Saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-62, ayat yang kelima, kedatangan Yesus digambarkan sebagai mempelai, dan saudara dan saya adalah mempelai pengantin wanita. Di dalam Yesaya 62 ayat yang kelima berkata begini, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hati seorang mempelai melihat pengantin perempuannya, demikianlah Allahmu akan girang atasmu. Oh, saya waktu bertemu dengan pengantin saya, deg, senang tapi begitu sudah ketemu memang so siap, hati saya senang sekali. Oh, siap kawin gote. Oh, jadi mau kawin gote. Bayangin kalau nggak siap Bapak Ibu. Kalau saat itu pengantin yang saya jemput masih pakai daster kong bau terasi. Apa yang terjadi? Saya pasti kecewa sekali, saudara. Demikian juga Tuhan. Jangan sampai kita menjadi jemaat yang belum siap. Makanya hari-hari ini adalah hari persiapan. Kenapa? Karena kedatangan Yesus sudah tidak lama lagi. Kalau lihat tanda-tanda zaman, maka mempelai laki-laki sudah tidak lama lagi datang. Alkitab berkata di dalam 2 Korintus, Rasul Paulus berkata kita sudah dipertunangkan dengan satu laki-laki namanya Yesus. Dan akan kita dibawa menjadi perawan suci di hadapan Tuhan. Ayat yang kedua, 2 Korintus pasal 11 ayat 2 berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudaraku, coba tengok kanan kiri, engkau sudah dipertunangkan dengan satu laki-laki. Ya, saya tidak tahu dalam bahasa Manado, orang baru pacaran so bilang tunangan. DP tunangan itu. Ya, batona gitu ya. Orang bilang sobat tun. Tapi sebetulnya kata bertunangan itu artinya sudah apa ya, bahasa yang pakai verlov ya. Verlov, sudah tukar cincin biasanya. Kalau tunangan itu sudah tukar cincin, artinya sudah ada ikatan. Saudara dan saya sudah ada ikatan dengan satu laki-laki namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan kita adalah mempelai wanitanya, tunangan wanitanya yang sudah dipersiapkan. Saudara, ini penting sekali. Lalu pertanyaannya, pengantin yang sudah siap itu pengantin yang bagaimana? Ini yang menjadi pertanyaan. Ada 3 hal yang saya boleh sampaikan. Yang pertama, pengantin yang telah siap sedia. Yang pertama adalah pengantin yang telah dewasa penuh. Katakan dewasa penuh. Ada di sini nyong-nyong mau kawin dengan gadis yang masih pakai pamper. Makan masih disuapin. Masih kalau ndak minta doi sama orang tua masih batada-tada. Yang pergi ke mall kalau nggak dapat mainan, kayak gasing muter. Tidak. Pengantin yang telah siap sedia adalah pengantin yang dewasa penuh. Katakan dewasa penuh. Iya saudaraku. Nggak mungkin lah kita mau kawin dengan anak yang baru umur 10 tahun. Ya Tuhan, begitu kawin bingung saudara. Nah ini penting, pengantin yang telah siap sedia. Artinya pengantin tersebut sudah dewasa secara penuh. Mari kita lihat Tuhan menghendaki tingkat pertumbuhan dewasa penuh sebagai mempelai. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Ini 5 jawatan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Katakan kedewasaan penuh.
kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, kedewasaan penuh adalah mempelai yang sudah siap sedia. Bukan yang baru mau siap, yang benar-benar tingkat pertumbuhannya menjadi dewasa. Yang saya takutkan Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen tidak bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Sekian lama jadi orang Kristen tapi gak bertumbuh. Bahaya itu Bapak Ibu. Kurang apa gereja kita nih? Rasul-rasul, nabi-nabi, pengajar-pengajar, gembala, guru semuanya ada. 5 jawatan bekerja di gereja kita. Makanya ada grow. Tujuannya apa? Grow, supaya jemaat bertumbuh. Nah saudara, tinggal kitanya sendiri mau atau tidak bertumbuh. Tinggal kitanya sendiri mau enggak hidup dalam pertumbuhan rohani, mencapai kedewasaan penuh. Di gereja kita kurang apa Bapak Ibu? Sarana untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan itu luar biasa di gereja kita. Ada ibadah raya, ada family cell, ada member class, ada grow. Waduh saudara, hebat sekali. Tapi persoalannya kemauan kita untuk bertumbuh. Kalau kita mau dewasa penuh, Bapak Ibu Saudara ikuti saja setiap program gereja kita. Engkau akan dewasa dalam Tuhan. Yang saya takutkan saudara, kedewasaan rohani tidak ditentukan dari umur. Kedewasaan rohani tidak diukur berapa lama engkau jadi orang Kristen. Karena ada banyak orang diukur secara lamanya beribadah, lamanya menjadi orang Kristen harusnya sudah dewasa. Tapi tidak sedikit yang tidak dewasa. Ya, Ibrani pasal yang kelima, kedewasaan rohani tidak ditentukan berapa lama kita menjadi Kristen. Tetapi apakah kita mau bertumbuh atau tidak? Ibrani pasal yang kelima ayat 11 bilang begini. Tentang hal itu, banyak yang harus katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dan pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Tetapi ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Dan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kedewasaan penuh, saudaraku. Coba tengok kanan kiri, ada kanak-kanak enggak? Dari ditinjau dari sudut waktu, sudah sekian lama kita jadi orang Kristen, tapi enggak bertumbuh. Nah ini yang saya takutkan. Jangan sampai kita menggenapi yang terdahulu, menjadi apa? Yang terkemudian. Yang terdahulu, 15 tahun, 20 tahun, sekian lama kita menjadi jemaat GB Gilgal, sekian lama kita bertobat lahir baru. Itu yang terdahulu, kok menjadi yang terkemudian? Jangan heran, ada orang yang baru 5 tahun bertobat, tetapi lebih bertumbuh akan menjadi yang terkemudian. Akan lebih yang terdahulu. Kita yang lebih dahulu mundur. Jangan iri Bapak Ibu, jangan iri. Karena ditentukan pertumbuhan secara rohani. Apakah kita dewasa atau tidak. Amin Bapak Ibu, jangan iri orang yang baru 5 tahun yang lalu. Oh kenapa dipakai? Lalu kita protes sama Pastor Tevon. Kenapa dorang dipakai Tuhan? Kenapa dorang dipilih? Kenapa? Bakaca doe. Coba tengok kanan kiri, bakaca doe. Nah kitanya sendiri tidak bertumbuh. Saya minta maaf ini keras Bapak Ibu.
Karena pertumbuhan rohani tidak ditentukan berapa lama engkau jadi orang Kristen, tapi ditentukan pertumbuhan secara rohani dalam hidup. Alkitab bilang begini Bapak Ibu, dulu waktu kita menjadi dewasa, kita bersikap seorang dewasa. Tapi waktu kanak-kanak, kita sifatnya seperti kanak-kanak. Dewasa berarti tidak lagi punya sifat kanak-kanak. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku seperti kanak-kanak ngompol. Seperti anak-anak. Aku merasa seperti kanak-kanak, ngomong asal melontok. Orang mau tersinggung atau tidak, itu kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Tukang maraju. FCL katu so berapa kali telepon, so kunjungan. Nyanda pakai komsel-komselan. Oh tengok kanan kiri, anak-anak itu. Pakai pampers itu. Kan lucu saudaraku kalau ada opa-opa ngedot. Mau kemana opa? Sekolah. Di mana? TK Bayangkara. Halo. Coba koreksi diri kita ini. Sudahkah engkau bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan? Itu syarat pertama, pengantinnya telah dewasa penuh. Amin. Yang masih batada-tada kaum maraju, hari ini bertobat. Jangan sampai tidak jadi kawin dengan anak domba. Karena kita enggak dewasa. Haleluya. Enggak dikunjungi oleh FCL, maraju. Oh di sana sini ada. Yang kedua, telah siap dengan pakaian pengantin. Ya, coba kalau saya lagi sudah shalom, lalu pengantinnya masih pakai baju yang belum siap. Bajunya belang-belang. Bajunya masih pakai daster. Maka kita akan tanya, jadi kawin atau nyanda? Pengantinnya sudah punya pakaian. Telah siap dengan pakaian pengantin. Itu berbicara tentang kekudusan. Itu berbicara tentang sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Tadi dikatakan pengantinnya telah siap sedia. Dikaruniakan kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Yaitu perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara dengar baik-baik. Di akhir zaman ada dua kekuatan. Yang kudus semakin kudus, yang cemar semakin cemar. Lalu kita mau ikut ke gerakan yang mana? Sekali lagi di akhir zaman ada dua kegerakan. Yang cemar akan semakin cemar, tapi yang kudus semakin kudus. Iblis juga sedang bekerja untuk mencemarkan orang-orang percaya. Tapi sebaliknya orang yang kudus akan terus berbuat kekudusan di hadapan Tuhan. Kita baca di dalam Wahyu pasal 22. Ayat 11 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, ia terus berbuat cemar. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, aku akan membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Terkemudian dan yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Berbahagialah orang yang membasuh jubahnya, berbicara tentang kekudusan. Pengantin yang sudah siap dengan pakaian pengantin itu berbicara tentang hidup kudus. Makanya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Katakan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat mempelai laki-laki kalau kita tidak hidup kudus.
Tetapi sebaliknya kalau engkau hidup kudus, mempelai laki-laki datang, maka kita akan berkata, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Karena kita. Tetapi pengantin yang tidak hidup kudus, tidak akan bisa bertemu muka dengan anak domba Allah. Mari saudara, kejarlah kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Yang saya takutkan saudaraku yang kekasih, jangan sampai kita mencemarkan pakaian rohani kita, lalu nama kita dihapus dari kitab kehidupan. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 4-5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Di sini dikatakan di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaian. Ini berbicara pakaian rohani, baju pengantin. Tidak dicemarkan, maka mereka layak. Dan barang siapa menang, maka diberikan pakaian putih dan namanya tidak dihapus dari kitab kehidupan. Dijelaskan namanya tidak dihapus. Sekarang saya balik. Kalau orang mencemarkan pakaian bagaimana? Dihapus atau tidak? Dihapus. Dan kalau nama kita so dihapus, so ditipek oleh Tuhan. Alkitab berkata Wahyu 20 ayat 15. Kalau namanya kita sudah tidak diketemukan dalam kitab kehidupan, tempatnya adalah lautan api yang menyala-nyala. Benar. Tempatnya adalah lautan api yang menyala-nyala. Kalau nama kita tidak lagi tertulis dalam kitab kehidupan. Ini berbicara tentang hidup kudus. Mari jangan sampai kita mencemarkan pakaian pengantin kita yang sudah siap itu. Tapi kita jaga untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan sampai suatu saat, ingat itu ilustrasi yang saya pernah sampaikan di sini. Waktu itu yang bikin ilustrasi adalah Bapak Pendeta Yusuf Roni. Suatu saat pengantin memanggil nama-nama orang yang akan masuk surga. Andreas, anak muda masuk. Pendeta bilang, aduh kita anak youth. Sarce, Oma. Aduh, pendeta ini juga bilang, ini Oma yang kalau di gereja duduk di belakang. Kong tak tidur. Dia so hakim itu Oma tertidur, padahal Oma duduk di belakang berdoa untuk pendeta. So masuk. Semua nama-nama dipanggil. Pendeta namanya enggak. Enggak dipanggil. Maka pendeta tanya, Kat, kok nama saya nggak dipanggil-panggil? Terus tadi Andreas kita peyut. Itu Oma, kita punya jemaat yang duduk di belakang tak tidur. Lalu malaikat tanya, Bapak punya nama siapa? Profesor, Doktor, Notoboto Songo, Tibo Songo. Belakangnya tak titel banyak banget. Lalu malaikat cari namanya, nggak ketemu. Kok dia marah? Masa tidak ada 60 tahun melayani? Tidak ada. Tolong dicari lagi. Maka malaikat mulai nerawang satu demi satu. Oh, ada Pak. Tapi sudah dihapus. Sudah ditipek oleh Tuhan. Wah dia marah. Akhirnya dia enggak boleh masuk. Namanya sudah ada. Pastikan nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya jangan mencemarkan pakaianmu. Amin Bapak Ibu. Mari kita jaga bagaimana caranya hidup kudus, taat sama firman Tuhan. Cuma gampang aja. Punya gaya hidup yang takut akan Tuhan, pasti engkau bisa hidup kudus. Kalau ada orang berkata, mana mungkin Pak kita kan masih di dunia, mana mungkin bisa hidup kudus. Karena orang yang nggak mau hidup kudus.
Tapi kalau engkau taat terhadap firman Allah, maka engkau akan bisa hidup kudus. Coba kita lihat 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita, apa saudara? Dalam takut akan Tuhan. Orang Kristen yang punya gaya hidup takut akan Tuhan, pasti bisa hidup kudus. Kalau ada orang berkata nggak bisa hidup kudus, karena memang orangnya yang nggak mau taat sama firman Tuhan. Waktu Bapak Ibu bisa taat, maka engkau bisa hidup kudus. Yang ketiga, yang terakhir, pemain musik boleh naik. Song leader, singer. Yang ketiga, yang dilakukan pengantin yang telah siap sedia adalah kesetiaan terhadap mempelai. Telah teruji kesetiaannya. Dan kesetiaan kita itu diuji sebagai tunangan Kristus. Apakah kita siap, setia sampai hari perkawinan anak domba Allah? Bayangin kalau pengantin saya nggak setia, maka tidak ada pernikahan. Maka tidak ada Yudah dan Gloria. Tetapi karena kami berdua setia. Suatu saat saya dikunjungi oleh Ibu Gembala di Kota Mobagu. Ibu Gembala itu care dengan kami berdua. Dan kalau waktu itu pacaran kami adalah antara Manado dan Kota Mobagu. Jadi kalau calon istri saya ke Kota Mobagu, itu nginep di Pastori GPPS, Ibu Gembala. Almarhum Tante Lin. Satu saat, nggak ada angin, nggak ada hujan, ini Tante Lin, Ibu Gembala GPPS datang ke sekretariat kami. Bawa makanan sih, tapi dia ngomong khusus sama saya. Bro Edi, kemari, saya mau ngomong. Ngomong apa, Tante? Bro Edi, jangan balaing nih. Balaing bagaimana maksudnya, Tante Lin? Iyo, kan Bro Edi punya sestiti, dia panggilnya sestiti. Sudah punya pacar sestiti, jangan balaing yo. No, kita hamba Tuhan, nggak mungkin balaing. Gitu. Nah, soalnya kita lihat, kebetulan waktu itu ada sekolah Alkitab yang outreach. 6 orang. 3 cowok, 3 cewek. Soalnya ada laporan yang outreach di sini, ceweknya cantik-cantik. Jangan sampai Bro Edi kong balaing, kasih tinggal sestiti. Oh Tuhan, memang dia peduli. Berarti, oh nyanda Tante Lin, saya kan hamba Tuhan. Masa gak mungkin punya reserve doe? Halo? Orang yang pacaran sudah punya reserve, itu tanda tidak setia. Punya pacar di Manado, tapi reserve-nya ada di Bitung. Itu tidak setia. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus tadi, pasal 11. Rasul Paulus takut. Jangan sampai kita yang sudah dipertunangkan tidak setia. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut. Rasul Paulus pun takut, jangan-jangan jemaat Korintus balaing. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Apakah kita masih setia kepada tunangan kita Yesus Kristus? Sampai kapan? Sampai hari perkawinan anak domba. Rasul Paulus takut. Jangan-jangan jemaat di Korintus hilang kesetiaan seperti Hawa yang diperdaya oleh ular di Taman Eden. Apakah kita menjadi pengantin yang setia sampai Yesus datang kedua kali? Sifat yang diinginkan kepada seseorang adalah kesetiaan. Orang boleh baik, tapi belum tentu setia. Tapi yang setia pasti baik. Amin, Bapak Ibu.
Mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut dirinya baik. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Biarlah Tuhan menemukan. Kita adalah pengantin yang setia. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kali. Ayat yang terakhir Bapak Ibu. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 10. Berkata begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Coba tengok kanan kiri. Hendaklah engkau setia sampai mati. Setia. 3 hal inilah pengantin yang sudah siap. Pengantin yang benar-benar sudah dewasa. Pengantin yang telah mempersiapkan pakaian kekudusannya. Baju pengantin. Yang ketiga adalah pengantin yang setia.